Perkenalkan, nama saya Sela Oktavila dari Prodi D3 Teknik Elektromedik Surabaya. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah perancangan peralatan medis untuk menjelaskan proposal tugas akhir saya yang berjudul Monitoring Respirasi Melalui Jaringan WiFi Tampil PC yang dilengkapi dengan parameter respiration rate. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di sini saya akan menjelaskan dengan judul Monitoring Respirasi Melalui Jaringan WiFi Tampil PC dengan parameter respiration rate. Bab 1. Pendahuluan. Di bab 1 ini terdapat latar belakang, kronologi, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Untuk mengetahui tingkat kesehatan seseorang dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah dari kinerja alat pernafasan. Pernafasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Penghisapan ini disebut inspirasi dan penghembusan disebut ekspirasi. Kondisi ialah alat kontrol yang sudah ada hanya ada dalam ruangan dan bisa memonitoring sehingga apabila tidak ada yang berada di dalam ruangan, maka kondisi pernafasan pasien tidak dapat diketahui. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu perangkat respiration rate monitoring yang dapat diakses secara real time. Melaporkan hasil monitoring secara detail, kondisi normal atau tidaknya respirasi pasien. Maka pada tugas akhir ini dirancang perangkat monitoring respirasi yang dapat diakses secara real time dengan memanfaatkan jaringan WiFi hingga tetap bisa diketahui kondisi meski tidak berada dalam ruangan pasien pun sekalipun. Kronologi. Untuk perencanaan alat ini saya menggunakan beberapa referensi jurnal, antara lain yang pertama dari Fardan DKK pada tahun 2014 dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Monitoring Respirasi dan Klarifikasi Kelainan Respirasi berdasarkan Respiration Rate berbasis Android. Yang kedua dari Wendy Era Sonata dan pada tahun 2015 dengan judul Rancang Bangun Alat Ukur Laju Pernafasan Manusia berbasis Microcontroller ATmega 8535. Dan yang terakhir dari Muhammad Jamaluddin DKK pada tahun 2018 dengan judul Latihan Peragangan Otot Pernafasan untuk Meningkatkan Status Respirasi Pasien Asma. Batasan masalah. Yang pertama, sistem terdiri dari sensor pernafasan menggunakan piezoelektrik. Pemrosesan sinyal dari sensor dilakukan dengan menggunakan mikrokontroller Arduino Nano. Pengujian dilakukan dengan meletakkan langsung sensor pada tubuh pasien di bagian perut. Output yang dihasilkan dari perangkat monitoring respiration rate adalah jumlah pernafasan per menit. Pengujian dilakukan pada pasien dewasa dan pengujian dilakukan pada pasien dalam posisi terlentang dan rileks. Rumusan masalah. Dapatkah alat monitoring respirasi melalui jaringan WiFi tampil PC? Yang kedua, dapatkah sensor piezoelektrik bekerja dengan baik? Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat suatu perangkat respiration rate yang bisa digunakan untuk memonitoring pernafasan pasien? Tujuan penelitian. Tujuan umum yaitu membuat suatu perangkat respiration rate yang bisa digunakan untuk monitoring pernafasan pasien dengan alat monitoring respirasi melalui jaringan WiFi tampil PC. Tujuan khususnya yaitu 1. Mengetahui keluaran sinyal respiration rate pada pasien. Kedua, membuat rangkaian pada sensor piezoelektrik. Dan yang ketiga, membuat program Arduino untuk mengirim data dari WiFi. Manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pengenalan prinsip kerja tentang peralatan medik, khususnya mahasiswa teknik elektromedik tentang monitoring respirasi melalui jaringan WiFi dan tampil PC. Dan yang kedua, terutama pemanfaatan piezoelektrik sebagai sensor dalam bidang alat kesehatan. Dan yang ketiga, dengan dibuatnya alat monitoring respirasi melalui jaringan WiFi tampil PC dapat membantu mempermudah proses pemantauan pernafasan pasien per menit pada dokter ataupun perawat dengan jarak jauh. Bab 2. Tinjauan pustaka. Di dalam bab 2 ini saya bagi menjadi 2 kelompok, yaitu klinis dan komponen khusus. Untuk yang pertama, klinis, yaitu alat ukur laju pernafasan dapat digunakan untuk monitoring
besaran pernafasan dan dapat ditunjukkan adanya kelainan pada pasien. Dalam klarifikasi jumlah pernafasan per menit seseorang dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu normal disebut apnea, bernafas di atas rata-rata disebut tachypnea, sementara di bawah rata-rata disebut bradypnea. Laju pernafasan didefinisikan sebagai jumlah total nafas atau siklus pernafasan yang terjadi tiap menit. Metode paling sederhana untuk menentukan laju pernafasan adalah dengan menghitung gerak naik turun dinding rongga dada atau dengan mendengarkan bunyi nafas. Metode ini sangat bergantung pada konsentrasi pikiran dan kepekaan intrapelaku pengukuran. Maka kini banyak dikembangkan metode pengamatan pernafasan secara elektronik. Komponen utama yaitu yang pertama sensor piezoelektrik. Kata piezo berarti tekanan, sehingga efek piezoelektrik terjadi jika medan listrik terbentuk ketika material dikenai tekanan mekanik. Piezoelektrisitas adalah sebuah fenomena saat sebuah gaya yang muatan listrik pada permukaan segmen bahan tersebut yang disebabkan oleh adanya distribusi muatan listrik pada sel-sel kristal. Dan yang kedua, Arduino Nano, yaitu salah satu papan pengembang microcontroller yang berukuran kecil, lengkap dengan penggunaan board. Kelebihan dari Arduino Nano ini yaitu sumber daya akan secara otomatis dipilih dari tegangan yang tinggi. Dan yang kedua, memori ATmega 328 memiliki flash memori sebesar 32 KB. Dan yang untuk komponen utama yang terakhir yaitu modul WiFi ESP32. ESP32 merupakan penerus dari modul ESP8266, di mana pada modul inti CPU serta WiFi yang lebih cepat. Dan ini untuk bab 3-nya yaitu metodologi. Metodologi dibagi menjadi 3, yaitu blok diagram, diagram alir, dan diagram alir program. Diagram blok ini adalah blok diagram dari alat saya, dan untuk cara kerjanya sendiri, sensor piezoelektrik berfungsi mendeteksi perubahan yang terjadi pada bagian perut ketika proses pernafasan terjadi. Perubahan yang terjadi ini akan menyebabkan perubahan tekanan pada kedua sensor piezo, sehingga tekanan pada kedua sensor piezoelektrik akan berubah. Perubahan tekanan ini akan masuk dan diproses di rangkaian PSA. Output dari rangkaian PSA ini akan masuk dan diproses oleh mikro, dan mikro ini merupakan proses terjadi pengelolaan data yang masuk dari output rangkaian PSA. Seperti real-time clock, microcontroller juga akan mengirim data yang telah diolah via WiFi ke PC. PC akan menampilkan data nilai dan sinyal respirasi per menit untuk mempermudah pengguna. Selanjutnya ada diagram alir program Arduino. Untuk diagram alirnya seperti ini, dan cara kerjanya yaitu pada diagram alir ini perubahan tekanan dari sensor piezoelektrik yang terdeteksi akan menyebabkan perubahan tekanan pada sensor piezo itu sendiri. Perubahan tekanan ini akan berpengaruh pada hasil pengondisian sinyal, di mana ketika inspirasi maka logika yang akan diberikan ke microcontroller yaitu high, sedangkan ketika ekspirasi logika yang diberikan low. Logika ini akan diproses dari mikro dan selanjutnya akan dikirim melalui WiFi ke PC. Untuk selanjutnya yaitu diagram alir program PC. Untuk diagramnya seperti ini, dan cara kerjanya yaitu diagram alir ini diawali dengan koneksi WiFi, di mana WiFi di sini berfungsi sebagai receiver dari modul WiFi ESP32. Data yang diterima oleh modul yang terdapat di PC nantinya akan diproses dan akan memberikan nilai respirasi dan sinyal pada PC. Sekian presentasi penjelasan tentang tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.